Udah siap kalian nimbun beras, minyak goreng, sama gas melon di rumah? Iran udah nekat mencet tombol. Seminggu ini rudal saling balas udah berterbangan. Rudal Iran ngehantam pangkalan militer Amerika sama Israel. Pimpinan mereka, Ali Khamenei, udah wafat. Sekarang Iran ngamuk bayar kontan. Satu dunia langsung jantungan. Grup WA keluarga kalian pasti udah ribut ngeber-broadcast. Kiamat kita, perang dunia ketiga udah di depan mata. Rudalnya itu memang meledak dan terbang berseliweran di langit Timur Tengah, nun jauh di sana. Tapi yang hancur lebur nanti itu bukan rumah kalian, melainkan dompet kalian yang isinya tinggal bon utang kasbon itu. Sini, duduk kalian rapat-rapat, seduh kopi itu. Biar kubongkar pakai data asli dan akal sehat. Apakah betul besok pagi kita perang dunia ketiga? Atau ini cuma propaganda elit global yang ujung-ujungnya bikin mak kalian ngamuk di pajak gara-gara harga tempe naik tak masuk akal? Tetap kritis, jangan mau diadu domba. Jangan kalian skip video ini, tonton sampai habis. Sebelum kita lanjut, aku tahu kalian bukan mau makan informasi micin short video kan? Biar pikiran kalian makin encer dan gak gampang ditipu hoax konten-konten 15 detik, getok dululah tombol like sama subscribe tuh sekarang juga. Jangan pelit kalian jadi orang, gratisnya itu, dan semoga ibadah puasa kalian tetap lancar. Kita mulai. Putar-putar bersama si Davi untuk menambah pengetahuan diri bersama si Davi. Oke, kita masuk ke inti perkaranya dulu. Buka kuping kalian. Berita meledak. Amerika dan Israel ngelakuin serangan presisi tingkat dewa sampai pimpinan tertinggi Iran tumbang. Gak nunggu lama, militer Iran ngamuk dan langsung ngeluncurin serangan balasan skala besar. Ratusan drone kamikaze, rudal balistik, sampai rudal hipersonik Fatah ditembakkan ngelewatin langit Yordania dan Suriah. Langsung ngehantam sistem pertahanan Iron Dome Israel dan pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan itu. Langit Timur Tengah udah macam kembang api tahun baru. Satu dunia langsung panik. Wah, habis kita. Pecah nih perang dunia ketiga. Tahan dulu. Jangan keburu kalian jual kereta butut kalian buat beli tanah bikin bunker. Kita ini orang berpendidikan. Pakai data asli. Jangan termakan fear-mongering atau propaganda jualan ketakutan dari media-media barat. Apakah ini bakal jadi perang dunia ketiga? Jawabannya, kemungkinan besar tidak. Kenapa aku bilang gitu? Kalian kira perang dunia itu macam main game yang kalau kalah tinggal restart? Di dunia nyata, ada konsep militer namanya Mutually Assured Destruction atau MAD. Artinya, kehancuran yang dijamin sama-sama hancur. Amerika, Rusia, Israel, itu semua punya bom nuklir. Kalau satu mencet, yang lain mencet, tamat riwayat bumi. Pemimpin negara itu politisi elit, Wak. Mereka masih pengen hidup enak, masih pengen korupsi, masih pengen berkuasa. Gak ada yang mau mati konyol jadi debu nuklir. Terus, kalian kira blok timur macam Rusia dan China bakal ikut-ikutan ngirim tentara ngebela Iran? Fakta geopolitiknya gak gitu, bos. Rusia sekarang lagi pusing tujuh kelingin ngurusin perangnya sendiri di Ukraina. Dompet Vladimir Putin lagi seret. Buat modalin perangnya sendiri, logistik tentaranya aja kedodoran. Boro-boro mau ngirim pasukan besar-besaran buat ngebela Iran secara langsung. Terus China itu otaknya otak pedagang tulen, Wak. Presiden Xi Jinping itu lebih peduli ekspansi jualan barang di Shopee, TikTok, ekspor mobil listrik ke Eropa, sama bangun jalur sutra baru. Ngapain China buang duit triliunan dolar dan ngancurin ekonomi negaranya sendiri demi ikut perang tembak-tembakan bela Iran secara langsung? Gak masuk di akal kapitalis mereka. Amerika pun sama. Rakyatnya udah muak buang triliunan pajak buat perang di Timur Tengah yang gak ada ujungnya. Jadi ini perang apa? Ini namanya perang regional skala tinggi dan perang proksi atau proxy war. Mereka bakal saling balas rudal, saling pamer otot, nyuruh milisi Hizbollah dan Houthi ngamuk ngeblokir kapal dagang. Eskalasinya mengerikan? Ya betul, tapi bukan perang dunia ketiga. Yang bakal meledak itu bukan nuklir, tapi perang ekonomi global. Rantai pasok putus, dan disinilah penderitaan kita orang Indonesia mulai. Pasti banyak dari kalian yang nanya sambil garuk-garuk kepala,
Kenapa sih Amerika, Israel, sama Iran ini bawanya mau berantem dan main balas dendam terus? Nggak capek rupanya orang itu dari zaman bapakku masih bujang? Biar kalian paham, ku bawa kalian mundur jauh ke tahun 1953. Biar kalian paham sejarah geopolitik, jangan cuma tahu narasi di FYP TikTok aja. Ada satu operasi intelijen rahasia, namanya Operation Ajax. Ini fakta sejarah ya, CIA sendiri udah buka dokumen rahasianya declassified ke publik. Dulu, Iran itu punya Perdana Menteri yang sah dan dipilih rakyat, namanya Mohammad Mossadegh. Si Mossadegh ini bikin pakai logika waras. Kok ladang minyaknya di tanah awak, yang mompa orang awak, tapi yang kaya raya beli mobil mewah malah orang Inggris? Waktu itu minyak Iran dikuasai perusahaan Inggris yang sekarang kalian kenal sebagai BP, British Petroleum. Akhirnya, Mossadegh nekat menasionalisasi minyak Iran, diambil alih sama negara. Ngamuk lo orang Inggris, minta tolong mereka sama pentolan kapitalis dunia, Amerika Serikat. Dikirimlah agen CIA dan MI6 ke Tehran. Orang itu nyusup, bikin rusuh, bayar preman lokal, nyebarin propaganda di koran, sampai akhirnya Mossadegh digulingkan pakai kudeta militer. Habis itu dipasanglah pemimpin boneka pro barat, namanya Shah Reza Pahlavi. Minyak ngalir lagi ke Amerika sama Eropa, tapi rakyat di bawah hidupnya menderita dan ditindas. Dari sinilah, Wak, orang Iran mulai muak sampai ke ubun-ubun. Kok negara kami diobok-obok sama orang luar? Lompat kita ke tahun 1979, meledaklah revolusi Islam Iran. Shah yang pro barat itu ditendang ke luar negeri dan naiklah Ayatullah Ruhullah Khomeini. Begitu naik, Amerika langsung dicap sebagai musuh abadi, setan besar. Kalian tahu apa yang terjadi? Kedutaan besar Amerika di Teheran diserbu mahasiswa, stafnya disandra 444 hari. Dipermalukan habis-habisan harga diri Amerika di mata dunia. Dari situlah putus hubungan diplomatik mereka sampai detik ini. Sanksi ekonomi dijatuhkan biar Iran miskin, sementara Iran diam-diam ngembangin senjata. Lalu apa urusannya sama Israel? Israel merasa negara mereka bakal dihapus dari peta sejak revolusi 79 itu. Apalagi pas intelijen Israel Mossad tahu kalau Iran diam-diam ngembangin program nuklir. Bisa rata negara awak kalau Iran sampai punya bom nuklir. Gitu pikir orang Israel. Makanya Israel main kotor duluan. Tahun 2010 mereka kirim virus komputer Stuxnet buat ngancurin fasilitas nuklir Iran. Israel juga ngebunuhi ilmuwan nuklir Iran di tengah jalan. Makanya kalian jangan heran kalau sekarang saling balas rudal. Dendam kesumat ini udah mendarah daging, diturunkan dari generasi ke generasi. Nggak bakal bisa diselesaikan cuma pakai materai 10.000 di meja perundingan PBB. Nah, sekarang kita masuk ke babak yang paling penting buat nyawa kita. Buka kuping kalian lebar-lebar. Rudalnya memang terbang dan jatuhnya di Teheran atau Tel Aviv. Tapi kenapa yang bakal menjerit nangis itu emak-emak di pasar sampai seluruh pelosok Indonesia? Kok bisa? Dengar baik-baik, Wak. Di peta Timur Tengah itu, di antara Oman sama Iran, ada satu jalan air sempit kali. Namanya Selat Hormuz. Ini bukan sembarang selat tempat mancing ikan gabus. Selat Hormuz ini adalah urat nadinya energi seluruh dunia. Sekitar 20% sampai 30% minyak bumi global itu dipompa dan lewat dari situ tiap hari pakai kapal tanker si raksasa. Karena Iran lagi ngamuk, saling balas rudal sama Amerika dan Israel, rute laut ini jadi zona perang. Kapal tanker pada takut lewat, asuransi pelayaran meroket tajam sekali. Menurut data historis dari EIA atau Indonesian Crude Price Intelligence, setiap kali Selat Hormuz terancam diblokade, harga minyak mentah dunia atau ICP bisa langsung terbang nembus angka 100 sampai 150 dolar per barel. Terus apa urusannya sama kendaraan kita, Wak? Indonesia ini negara net importer minyak. Kita ini tiap hari beli minyak dari luar karena sumur minyak di negara kita itu produksinya makin mengecil. Nggak cukup buat menuhin dahaga ratusan juta kendaraan di Indonesia. Kalau harga minyak dunia meledak di atas, harga modal bikin Pertalite, Pertamax, dan gas melon di sini otomatis naik gila-gilaan. Kalau harga BBM naik, apa yang terjadi, Wak? Ongkos truk bawa sayur naik, ongkos kapal barang naik. Ujung-ujungnya harga beras, cabai, telur di pasar ikut meroket nembus langit.
Belum selesai, Wak. Urusan perut kita yang tiap malam kelaparan tuh juga terancam. Indonesia ini candu kali sama barang impor. Kita ngimpor jutaan ton gandum buat bikin indomie dan roti. Kita ngimpor jutaan ton kedelai buat bikin tempe sama tahu kesukaan kita itu. Data BPS itu jelas mencatat ketergantungan kita. Kalau perang regional ini makin panas, logistik dunia mandek. Ongkos angkut mahal, rantai pasok putus, harga bahan baku sampai di pelabuhan otomatis berlipat ganda. Makanya ku bilang, rudal di Timur Tengah yang meledak, harga tempe di piring kalian yang ikut meledak. Belum lagi kita bicara soal kurs rupiah. Kalian harus paham psikologi elit global. Kalau lagi ada perang besar begini, investor asing, cukong-cukong yang pegang duit triliunan di seluruh dunia itu panik. Orang itu tarik duit investasinya dari negara berkembang macam Indonesia, terus dibelikan ke dolar AS atau emas batangan. Efeknya apa? Dolar ngamuk melesat tak terkendali. Rupiah nyungsep masuk jurang ke angka 16.000, bahkan bisa 17.000 per dolar. Terus apa urusannya sama nasib kita si rakyat kecil, Wak? Rupiah melemah siap-siap aja kita. Semua barang elektronik macam HP, spare part kendaraan, sampai bahan baku obat di apotek yang diimpor dari luar itu, harganya bakal diganti semua labelnya jadi lebih mahal. Gaji segitu-gitu aja, THR segitu-gitu aja, tapi harga barang naik semua. Makin miskinlah kita dibuatnya. Pasti kalian mikir, kalau perang Iran vs USA Israel ini makin bergejolak, dan Selat Hormuz akan terus diblok Iran, terus pemerintah kita di Jakarta ngapain aja? Tidur orang itu. Aku masih berpikir positif lah. Orang-orang di Kementerian Keuangan sama Bank Indonesia itu, apa masih bisa ngopi nyantai sambil nonton Netflix jam segini? Enggak, Wak. Macam kanebo kering otak mereka tuh diperas buat nahan krisis global ini biar negara kita nggak kolaps. Langkah pertama, Bank Indonesia pasti langsung pasang badan layaknya kiper penalti. BI bakal ngelakuin yang namanya intervensi pasar. Mereka terpaksa ngebakar cadangan devisa, tabungan dolar hasil ekspor negara, dilempar ke pasar buat ngebeli rupiah. Tujuannya cuma satu, nahan harga rupiah biar nggak anjlok-anjlok kali. Terus, BI rate atau suku bunga acuan terpaksa dinaikkan tinggi, biar orang mau nyimpen duit di bank. Kalian tahu apa efeknya ke dapur kalian kalau suku bunga naik? Cicilan KPR rumah kalian naik, bunga pinjaman bank naik, bunga pay letter yang sering kalian pakai buat pamer gaya hidup itu makin mencekik bulan depannya. BI terpaksa ngelakuin itu biar sistem keuangan kita nggak jebol. Langkah kedua, beralih kita ke APBN. Ini tugas beratnya Menteri Keuangan. APBN kita ini bakal berdarah-darah, Wak. Menteri Keuangan harus putar otak nahan anggaran subsidi energi. Coba kalian bayangkan, kalau harga asli BBM itu di pasar global udah 15.000 gara-gara krisis minyak dunia, tapi di SPBU tetap disuruh jual 10.000 biar kalian nggak demo turun ke jalan, selisih 5.000 per liter itu siapa yang bayar? Duit APBN, uang pajak kita semua. Negara harus nombok ratusan triliun rupiah demi menahan gejolak harga. Ujung-ujungnya apa kalau duit kas negara habis buat subsidi? Proyek pembangunan infrastruktur di stop, anggaran pendidikan dipotong, bantuan sosial telat cair, atau negara kepaksa nambah utang luar negeri baru yang ujung-ujungnya bakal dibayar sama anak cucu kita nanti. Makanya, pemerintah Indonesia selalu pakai jurus diplomasi bebas aktif. Kita nggak mau ikut campur dukung-dukungan blok-blokan militer. Tugas diplomat dan menteri luar negeri kita sekarang lagi sibuk keliling dunia, lobi sana lobi sini nyari supplier minyak cadangan. Nyari pasokan gandum dari negara-negara yang aman dari perang. Tujuannya cuma satu, nyelamatin periuk nasi 270 juta rakyat Indonesia. Biar kita nggak kelaparan massal. Kesimpulannya apa, Wak? Perang Dunia Ketiga itu memang bisa akan terjadi, Wak. Tapi bukan perang saling serang dengan senjata fisik, Wak. Kayak bom dan rudal macam Iran dan Israel serta AS. Perang yang paling nyata itu adalah perang ekonomi. Perang tarif yang akan membuat hidup kita bisa makin terhimpit. Kalau kita nggak mau bersiap dalam memperkuat ekonomi kita sendiri. Nggak usah bela-belain negara luar pakai urat leher sampai musuhan sama kawan sendiri. Sementara di rumah, token listrik kalian aja masih bunyi tit-tit-tit minta diisi. Eskalasi konflik, saling balas rudal di Timur Tengah ini nyata. Dan efek dominonya nyata masuk ke dapur kita. Bukan rudal nuklirnya yang bakal ngeruntuhin atap rumah kita, tapi krisis ekonomi globalnya, inflasinya, dan mahalnya harga barang yang bakal bikin kita megak-megak mati pelan-pelan karena nggak bisa beli makan.
Mulai sekarang, rapikan finansial kalian. Kurang-kurangi gaya sok mentiko nongkrong di kopi shop, tiap hari pakai pay later. Sisihkan duit buat dana darurat, simpan baik-baik. Tahan keinginan beli barang-barang konsumtif yang gak penting. Dunia gak baik-baik aja bos, badai ekonomi di depan mata, itu nyata Wak. Kalau kalian ngerasa penjelasan sejarah dan ekonomi dari si Dapi di video ini bikin otak kalian makin encer dan gak gampang ditipu hoaks, getok dulu tombol like sama subscribe itu sekarang juga. Jangan pelit kalian jadi orang, gratis itu. Dan jangan lupa kalian tonton videoku yang lain Wak, biar makin banyak wawasan kalian. Coba kalian komen di bawah sekarang. Kalau benar harga bensin, beras, sama Indomie naik 2 kali lipat minggu depan gara-gara perang ini, apa rencana kalian buat bertahan hidup? Mau ternak lele kalian di kamar mandi? Tetap kritis, jangan mau diadu domba. Si Dapi pamit, awas kalian yang nggak subscribe, kopi ku seruput dulu, dan jangan pakai jas hujan kalau nggak hujan.